Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2, di mana untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kita bertemu lagi untuk kelas SKP 18.1 dan kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, pada pertemuan yang kelima ini, saya masih membahas tema atau materi pada minggu sebelumnya, yaitu tentang input data. Di mana pada materi input data kemarin, saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa kelas SKP 18.1, dan untuk hari ini tugas tersebut akan saya review satu persatu. Baiklah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mengingatkan dulu ya, mereview kembali tentang tema kita minggu lalu, yaitu tentang program input data. Jadi memang untuk mempelajari pemrograman web 2 khususnya dengan software ASP ini banyak sekali kendala yang ditemui. Yang pertama, memang dari sisi database itu sudah ada perubahan versi, sistem operasi yang dipergunakan, kemudian web server yang dipakai, kemudian browser yang dipergunakan, itu juga semuanya saling berpengaruh satu dengan yang lain. Belum lagi seandainya ketika Anda sedang menjalankan aplikasi ASP ini, Anda juga sedang praktek program server lainnya. Nah, ini kadang-kadang ada bagian di kontrol panel yang memang harus disetting dulu supaya tidak terjadi crash atau masalah. Nah, untuk tema input pada minggu kemarin kita sudah membahas ada program tambah data, di mana secara hierarki program itu dibagi ada dua. Yang pertama yaitu untuk khusus pembuatan form, kemudian yang kedua itu untuk tambah datanya. Jadi nanti logikanya itu kita bikin dua program, dua script. Nah, untuk script yang pertama itu khusus untuk media formnya, karena nanti kita kan mau melakukan input data. Nah, ini kita menyiapkan formnya. Formnya boleh dibuat dengan versi HTML, sehingga saya katakan pada program pertama ini boleh Anda menggunakan ekstensi .htm atau HTML. Nah, pada program yang kedua ini khusus tentang script atau tambah datanya, sehingga di sini dimasukkan perintah-perintah khusus untuk melakukan tambah data tentunya. Nah, pada program yang kedua ini tidak boleh menggunakan HTML, jadi harus menggunakan .asp. Nah, untuk persiapan kemarin sudah saya singgung juga. Yang pertama database ya. Kemudian untuk database ini yang perlu diperhatikan, meskipun kita input, tolong Anda isi dulu database-nya. Tabelnya diisi dulu 2 atau 3 record, sehingga nanti kalau ada penambahan itu kita tahu di situ. Nah, kemudian yang kedua buat script untuk formnya, yang ketiga buat script untuk tambah datanya, kemudian kita siapkan web servernya, disetting, jangan lupa cek apakah ada web server lain pada sistem operasi yang sama yang kita pakai sekarang, sehingga tidak terjadi masalah. Kemudian yang kelima menyiapkan browser ya. Kemudian yang keenam, jangan lupa file Adobe VBS.inc itu selalu ada, karena file ini terkait dengan penggunaan database. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke programnya. Jadi tampilan di browser nanti kalau sudah jadi seperti ini, kita isikan data, kemudian kalau kita klik tombol save, maka nanti akan tampil keterangan seperti ini. Nah, boleh silahkan tampilan, tulisan, keterangan, dan lain-lain boleh diganti ya, karena ini hanya sekedar tampilan jika penyimpanan berhasil. Tetapi hati-hati, tetap kita lakukan cek ke database-nya, apakah data yang sudah kita masukkan tadi berhasil diinput atau tidak, seperti itu ya. Nah,
Oke, berikutnya ini langsung saja kita lihat dulu pada penjelasan program. Jadi tadi sudah disebutkan apa yang perlu disiapkan, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, kemudian juga hasil template programnya seperti apa, itu juga sudah ada gambaran. Nah, kemudian untuk penjelasan program bagian awal ini karena HTML atau HTML mungkin tidak begitu saya jelaskan ya, karena saya yakin semua sudah paham ini hanya program HTML biasa yang disiapkan untuk membuatkan sebuah form seperti itu. Nah, mungkin yang perlu dilihat itu pada bagian ini. Jadi pada form ini membuat ada keterangan name, namanya FRM input. Actionnya adalah job 9b.asp method post. Berarti nanti form ini itu melakukan link dengan job 9b yang isinya itu tambah data. Ya, jadi tambah datanya atau scriptnya itu linknya dari FRM input ini. Nah, metodenya adalah post dikirim ya. Kalau kita perhatikan dari pembuatan form ini seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, itu menggunakan menu tabelnya. Selain hasilnya lebih rapi, juga tampilannya lebih nyaman untuk dilihat ya, karena isiannya kolom per baris itu teratur dengan baik. Nah, berikutnya yang penting itu adalah untuk ini CMD submit dan CMD reset ya. Nah, ini nanti ada kaitan dengan job 9b.asp. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah pada bagian ini. Di sini kita mencoba memasukkan apa yang ada dari variabel memori yang ada di script dimasukkan ke database sesuai dengan nama fieldnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat str nama sama dengan request db nama. Str alamat sama dengan request db alamat. Ini nanti di edit ya. Jadi ini ada revisi, perbaikan, sesuaikan nama variabel memori yang ada di script itu dengan nama database yang Anda pakai, field-fieldnya terutama. Nah, kalau memang ada stripnya ya dikasih strip, kalau memang ada spasi ya dikasih spasi, seperti itu. Nah, di sini sesuaikan, misalkan str nama sama dengan request db nama, str alamat sama dengan request db alamat, str telepon sama dengan request db telepon, str email sama dengan request db email, dan str hobi itu sama dengan request db hobi. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada script yang mengacu kepada database ya. Jadi ini diperhatikan lokasinya. Kemudian setelah kita menentukan lokasi, kita melakukan setting untuk object connection. Setelah itu kita buka. Nah, berikutnya di bagian inilah proses input datanya. Jadi, kita menggunakan perintah query dengan nama insert. Ya. Nah, kemudian dimasukkan ke tabelnya. Diikuti nama fieldnya. Nah, ini biasanya terjadi masalah itu di bagian ini yang paling sering ya. Jadi, tidak terdeteksi, kemudian sulit untuk mengenali database-nya atau tabelnya dan lain-lain. Ini dikarenakan ada jeda spasi di sini, padahal spasi itu dalam ASP adalah perintah. Ya, tetapi tidak apa-apa. Saya kira dari mahasiswa SKP 18.1 ini sudah pinter-pinter semua ya, sudah paham posisi salahnya ada di mana. Nah, kemudian kalau sudah dieksekusi, jadi sederhana sekali, simpel untuk program tambah data itu, selain kita menyiapkan tabel yang kita butuhkan tadi, kita juga menyisipkan perintah query, karena tambah berarti insert, seperti itu. Nah, berikutnya ini tadi adalah area yang menunjukkan keterangan bahwa penyimpanan itu sukses, ya. Nah,
Baiklah, ini langsung saja kita akan melihat kepada hasil tugas yang dibuat oleh mahasiswa SKP 181. Sudah ada 10 mahasiswa yang menyerahkan tugas pada siang hari ini. Nah, di sini akan saya cek satu persatu. Yang pertama punyanya Mas Koirul Anam. Nah, mungkin kita bisa sebelumnya sambil menunggu ya, ini membaca petunjuk tugasnya dulu sebelum saya bahas ya. Jadi di sini buat program tambah data, masukkan ke menu utama yang kemarin sudah Anda buat sebelumnya. Tugas yang awal itu kan saya minta Anda membuat menu utama, ada profil, ada tampil data, seperti itu ya. Nah, di sini saya minta Anda menambahkan program input datanya di link menu tersebut ya. Capture mulai dari database sampai script dan hasilnya. Itu adalah petunjuk mengerjakan tugas ya. Nah, sekarang akan kita lihat tugasnya Mas Koirul Anam tadi. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta atau belum? Nah, di sini yang pertama dari judul. Judulnya bukan tugas tampil, tetapi input data. Ya, karena menunya tadi kan mintanya ditambahkan input ya. Nah, kemudian saya langsung melihat ke hasilnya. Menu profil, data, tambah sudah ditambahkan di sini oleh Mas Koirul, boleh. Kemudian ini adalah formnya, ya, ada save. Nah, kemudian penyimpanan sukses. Ini coba saya perbesar dulu supaya kelihatan. Yang diisi ini adalah iPhone 12 Pro. Nah, kita cek dulu apakah di formnya tadi sama atau tidak. Oke, ternyata sama di sini. Rose Gold Premium ya. Nah, harganya 4999. Oke, ini sudah masuk. Ya, jadi Mas Koirul Anam sudah bisa ya melihat atau mempraktekkan. Oke, ini saya nilai 95. Untuk judul diganti dengan tambah data. Baik, itu tadi punyanya Mas Koirul Anam. Untuk selanjutnya kita lihat punyanya Mas Ivan. Untuk punyanya Mas Ivan di sini ini adalah database-nya. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, form isi data teman. Formnya tidak ditampilkan. Harusnya ini ada isinya seperti punyanya Mas Koirul Anam tadi ya. Jadi kalau mengcapture hasil itu saya minta bagian form ini juga Anda isi. Namanya siapa, alamat, telepon, email. Kemudian menu utamanya Mas Ivan kemarin apa? Ya, membuat menu yang ada profilnya kemarin itu temanya tentang apa. Nah, di sini saya minta input datanya ya disesuaikan dengan database yang kemarin sudah Anda pilih untuk temanya. Ya, jadi saya lihat punyanya Mas Ivan ini belum begitu memenuhi yang saya minta, dan saya juga belum melihat menu utamanya seperti apa yang kemarin, apakah sudah sama atau belum ya. Dengan tema data samakan dengan yang di menu utama. Capture menu utama juga biar jelas ya di sini. Oke, ini punyanya Mas Ivan. Berikutnya Mas Novantino. Saya akan coba cek punyanya Mas Novantino.
tugas input data barang, harga, jumlah, input data barang, formnya. Nah, ini juga formnya saya belum melihat isinya. Jadi menu utamanya itu temanya tentang apa juga belum jelas. Jadi saya belum bisa cek apakah data ini berhasil atau tidak, ya. Silahkan yang mungkin tugasnya masih kurang memenuhi syarat bisa memperbaiki dengan menghubungi saya nanti ya. Bu, tugasnya saya perbaiki, misalkan seperti itu. Untuk Mas Novan ini form itu diisi dengan data. Untuk data samakan dengan tugas minggu sebelumnya. Ini kalau Anda memperhatikan itu bisa ya. Seperti Mas Koirul Anam tadi itu sudah oke, tugasnya sudah sesuai yang saya minta. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat punyanya Mas Bagus. Untuk punyanya Mas Bagus di sini ini juga sama ya, judulnya itu jangan tampil tapi input karena tema kita itu tentang input data ya. Di sini nah ini ada menunya, ada profil, menu SQL, navigasi, tambah data. Kemudian kalau sudah diisi oke. Hasilnya penyimpanan sukses dan ini tadi yang diisikan, yang ditambahkan. Oke. Tadi formnya tentang apa ini? Buku tuntunan sulat A004. Saya cek ya. Buku tuntunan. Nah, ini ada di sini. Jadi seperti ini yang diminta. Menu utama di capture, kemudian nanti kemarin kan sudah ada profil, tampil data SQL, navigasi, tinggal menambahkan link input data. Nah, nanti kalau sudah di capture menu utamanya, silahkan Anda mengcapture mulai database sampai dengan script sampai hasil dari input datanya. Hanya itu yang diminta ya. Jadi ini sudah sesuai, cuma tadi untuk judul sesuaikan dengan tema. Kita membahas input data, bukan tampil. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan karena begitu Anda nanti keliru membuat sebuah tema, itu nanti juga hasilnya akan berbeda gitu ya. Nah, ini kita lihat untuk yang punyanya Mas Johan. Nah, ini dia membuat menu. Nah, minta tolong revisi ya, mungkin dari sisi background, warna tulisan jangan senada dengan background. Ya, nggak kelihatan. Itu untuk revisi pertama. Oke, kemudian ini sudah dimasukkan program tambah datanya Mas Johan. Selanjutnya formnya pensil, oke, di capture. Ini hasilnya penyimpanan sukses. Pensil masuk ke sini sudah. Oke. Ini sudah oke, cuma tulisannya saja ya di sini ya. Oke, berikutnya ada Mas Daniel. Kita lihat untuk Mas Daniel di sini tugasnya input, oke, betul ini temanya. Form Daniel, alamat telepon, penyimpanan sukses. Iya. Nah, menu utamanya mana?
Ini sebetulnya sudah bagus ini Mas Daniel ya. Cuma tugas inputnya untuk menunya. Menu utama tidak di capture. Data sesuaikan dengan tema menu kemarin. Ya, betulnya bagus ini. Cuma ya itu tadi, menunya tidak diperhatikan, tidak ditampilkan sehingga kurang ya, nanti bisa diperbaiki. Nah, berikutnya ini ada Mas Dani Prasetyo. Oke, langsung script ini. Formnya masih isi data teman. Saya kok kurang yakin apakah sama dengan tema dari menu Anda minggu kemarin. Jadi minta tolong ketika membuat sebuah tugas, tolong dibaca dulu petunjuk tugasnya. Jadi ketika Anda nanti mengirimkan tugas tidak terjadi miss ya. Jadi di sini yang saya butuhkan tadi kan saya minta menambahkan link. Ya, jadi tugas menambahkan link input data ke menu utama, data disesuaikan menu. Sudah jelas loh petunjuknya ya. Jadi di sini sebetulnya sudah praktek oke, cuma masih kurang ya. Jadi sesuaikan petunjuk tugas ketika mengumpulkan data sesuaikan dengan tema. Ya, saya kurang begitu yakin apakah tema yang dibuat Mas Dani ini adalah teman minggu kemarin. Hanya minggu kemarin itu banyak yang barang ya. Nah, kemudian berikutnya Mas Valentino. Untuk Mas Valentino di sini. Ini juga sama. Oke, sudah ada menu. Tambah data kendaraan, penyimpanan sukses. Coba saya perbesar dulu untuk cek ya. Data kendaraannya apa? Mio merah. Oke. Mio merah. Kita masuk Mio merah. Oke. Jadi ini sudah bagus ini. Punyanya Mas Atalah Naufal. Lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya kita lihat punyanya Mas Uki. Untuk punyanya Mas Uki di sini script. Nah, ini masih data teman semua ini sama ini. Ini belum membaca petunjuk tugas ya. Dan saya belum melihat apakah ini berhasil benar atau belum. Nah, baca petunjuk tugasnya. Oke, ini punyanya Mas Uki tadi sudah. Selanjutnya Mas Yuhan, ini yang terakhir. Semoga juga bagus hasilnya. Oke, ini ada inputnya. Isi data buah apel. Kemudian apel sudah masuk. Oke. Oke, jadi ini adalah hasil dari yang terakhir, dari punyanya Mas Yohan. Seluruh nilai sudah saya masukkan ini untuk tugas pada siang hari ini. Bagi yang tugasnya belum memuaskan ya, terutama yang 60-60 ini tolong baca petunjuk mengerjakan tugas. Jadi itu penting sekali sehingga ketika Anda mengirimkan tugas tidak sia-sia ya.
yang di sini saya minta itu kan diminta menambahkan link input, kemudian inputnya itu di capture hasilnya juga. Kalau mengcapture hasil, usahakan diisi. Jadi jelas yang Anda masukkan tadi apa, dan ketika dicek ke database itu apa, seperti itu ya. Nah, itu tadi untuk hasil review tugas untuk kelas SKP 18.1. Seperti biasa pada akhir perkuliahan pada siang hari ini tuh saya memberikan kuis ya. Tolong diperhatikan, untuk kuis hanya 2 saja. Yang pertama, tugas apa yang dibahas pada hari ini? Silahkan nanti dijawab di link YouTube kolom komentar ya. Kemudian yang kedua, sebutkan tema data yang Anda ambil masing-masing untuk tugas. Jawaban yang kedua ini beda-beda. Karena tidak sama antara punyanya Mas Johan dengan punyanya Mas Uki misalkan. Ya, jadi tema yang dibuat kemarin kan sudah berbeda-beda dari minggu sebelumnya. Itu nanti akan kita pakai terus karena nanti kita akan membuat sebuah project aplikasi seperti itu. Nah, jadi dua jawaban kuis ini nanti silahkan dijawab di kolom komentar YouTube channel. Ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Pesan saya tetap semangat meskipun kita belajar via online seperti ini. Saya lihat dari kelas SKP 18.1 cukup aktif ya. Jadi menjelang pengumpulan tugas tuh banyak sekali yang chat ke saya, Bu ini kenapa nggak jalan, Bu kenapa kok nggak kedetek dan sebagainya. Nah itu adalah hal yang biasa. Semoga saja seandainya saya agak sedikit terlambat menjawab, harap dimaklumi ya. Karena kita juga kontaknya 24 jam, tidak ada batasan waktu ya. Jadi anytime Anda bisa chat ke saya. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Oke sekali untuk tugasnya dan jangan lupa untuk menjawab kuis ya. Nanti dilihat dulu petunjuk untuk menjawab kuisnya, jangan sampai asal menjawab saja. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.